Why? Kenapa? Bukankah buktinya juga sudah banyak ya? Hampir tidak mungkin untuk menangkap seseorang di Telegram. Hana, Dulset. Annyeonghaseyo. Yusel Kim입니다. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kalau kalian sudah ngeklik video ini, pasti udah pada tahu dong apa yang akan kita lakuin di video ini. Yaps, apalagi kalau bukan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan. Nah, buat kalian-kalian yang nggak mau kudet tentang apapun nih, langsung aja subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa nih buat like, comment, and share. Thank you so much. Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Kita akan ngebahas tentang guru Miharibo. Wow, namanya guru ya. Mungkin pas awal-awal banyak yang ngira, ini guru apaan nih? Guru olahraga, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris atau apa? Bukan teman-temannya, dia itu bukan guru ya. Dia itu adalah seorang yang membocorkan foto-foto dari Jennie. Dan gak hanya foto dari Jennie doang sih, tapi dia juga kerap kali membagikan foto-foto pribadi yang belum pernah dirilis oleh member Blackpink, dan bahkan foto-foto yang menunjukkan dugaan kebersamaan dari Jennie dan juga V. Kawan-kawan, itu pasti udah pada tahu bahwa sebelumnya untuk YG Entertainment dan juga Big Hit atau Hype itu kan sudah rilis statement yang mana katanya mereka itu akan mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang mengganggu privasi dari artis mereka. Dan guru Miharibo, dia merupakan salah satu kandidat utama yang akan dijebloskan oleh YG dan juga Hype Label ke dalam jeruji besi. Dan sejauh ini kan kita juga belum menerima kabar apapun ya. Dan juga banyak yang berspekulasi bahwa kayaknya guru Miharibo udah ditahan deh. Karena kita juga tidak melihat bahwa dia membocorkan foto-foto dari Jennie dan juga V lagi, atau foto-foto tentang member Blackpink lainnya. Lalu apakah benar bahwa guru Miharibo telah dipenjara? Penasaran? Ya udah, aku akan langsung bacakan saja bagaimana updatean terbaru dari guru Miharibo yang baru-baru ini telah dibagikan di Telegramnya. Halo semuanya, hai guru. Hanya untuk menjawab pertanyaan banyak orang bertanya kepada aku baru-baru ini. Yang pertama adalah, aku tidak ditangkap dan aku nggak dipenjara. Oke, dia katanya nggak ditangkap teman-teman. Yang kedua nih, YG Entertainment, Hype, ataupun polisi di Korea Selatan tidak menghubungi saya. Wait, kok nggak menghubungi guru Miharibo? Ini maksudnya kayak gimana nih? Why? Kenapa? Bukankah buktinya juga sudah banyak ya? Tapi kenapa nggak dihubungi? What happened? Ketiga, YG meluncurkan penyelidikan atas nama Jennie untuk mencari tahu siapa yang mengedarkan foto pribadinya. Yang keempat, YG tidak menanggapi banyak outlet berita yang menanyakan foto mana yang dimaksud dan apa artinya bagi Jennie dan juga Taehyung. Yang kelima, masih belum langsung dibantah ataupun dikonfirmasi. Yang keenam, laporan publik umum atau percaya bahwa gambar Jennie dan Taehyung adalah nyata. Oke, banyak yang percaya bahwa foto Jennie sama Taehyung itu adalah nyata, teman-teman, bukan editan. Saya tidak akan memposting gambar Jeju sampai ada pembaruan tentang penyelidikan polisi. Kedelapan, terakhir kali aku tahu Jennie dan Taehyung bersama adalah di New York selama PMA. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tidak ada yang mendukung hubungan dan kami akan dituntut, katanya teman-teman. Lalu, hanya orang-orang di Korea Selatan yang menyebutkan hal-hal seperti kecurangan, perusahaan rumah, dan juga rumor lain yang mendapat masalah. Jadi aku tidak tahu apa-apa lebih dari itu. Oke, coba kita baca poin yang terakhir. Soalnya aku nggak mudeng teman-teman ya. Agak lola nih. Hanya orang-orang di Korea Selatan yang menyebutkan hal-hal seperti kecurangan, perusahaan rumah, dan rumor lainnya yang mendapat masalah. Ini berarti bahwa hanya orang-orang itu dong. Sedangkan untuk yang guru Miharibo nggak dapetin problem atau nggak dapetin masalah dikarenakan hal yang satu ini. I see that. Dan Cinggu, di sini aku akan membacakan sebuah artikel. Artikelnya ini dari All K-pop, yang mana artikel ini mengatakan bahwa ada seorang pakar keamanan cyber yang mengatakan akan sangat sulit untuk menangkap individu yang sudah membocorkan foto Jennie Blackpink dan juga PBTS. Di dalam artikelnya, kalau kalian baca, itu dituliskan kayak gini, langsung aja aku bacain ya. Pada tanggal 3 Oktober, Lee Jin-ho yang merupakan mantan jurnalis hiburan dan juga YouTuber dari Korea Selatan, itu sudah mengutip seorang pakar keamanan cyber atau white hacker, dan juga memprediksi bahwa hampir tidak mungkin untuk menangkap seseorang di Telegram. Dapat kalian garis bawahi kata-katanya, hampir tidak mungkin untuk menangkap seseorang di Telegram. Dan guru Miharibo itu kan aktifnya di Telegram. Karena dia aktifnya di Telegram, itu sangat tidak mungkin untuk menangkap guru Miharibo. Kemudian reporter itu berkata seperti ini, saya memeriksa dengan seorang ahli tentang kemungkinan penangkapan, dan jawaban yang cukup skeptis kembali. Masalahnya adalah platform ini kan tidak pernah menyerahkan data ke lembaga investigasi domestik. Bahkan dalam kasus kamar N yang terkenal itu, N siapa lagi nih? Aku gak tahu.
Aku bisa kudet ya tentang masalah N ya. Biasanya aku nggak pernah kudet loh. Mereka tidak memberikan data apapun kepada lembaga investigasi. Lee Jin-ho itu juga mengatakan bahwa bahkan dengan kerja sama dengan Telegram, kemungkinan penangkapannya juga rendah. Dia menjelaskan lebih lanjut, dulu kan kalian bisa daftar Telegram melalui email. Jika distributor mendaftar dengan email Google, mereka di sini harus meminta kerjasama dari Google. Dan kedua perusahaan ini itu tidak pernah memberikan informasi pribadi. Well, dari pernyataannya Lee Jin-ho, aku sih dapat memberikan kesimpulannya kenapa untuk Gurumi Haribo ini sangat sulit ditangkap. Yang pertama di sini dikarenakan data-data yang ada di Telegram itu tidak bisa diakses dengan mudah. Dan mereka juga untuk memberikan informasi pribadi mengenai penggunanya itu mungkin benar-benar dijaga, teman-teman. Jadi ini juga yang membuat kesulitan untuk menemukan siapa yang menyebarkan foto-foto dari Jennie dan juga V. Waduh, pinter juga ya si Gurumi Haribo ini ya. Dia milih platform yang tidak memberikan data apapun kepada lembaga investigasi, sehingga dengan hal ini dia nggak diketahui dan juga tidak bisa ditangkap. Wah. Ternyata itu ya alasannya ya pakai Telegram ya teman-teman. And guys, how about your opinion about this one? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Tapi teman-temannya ada sebuah pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, itu pasti akan jatuh. Ya mungkin Gurumi Haribo ini pintar gitu, tapi hari buruk nggak ada di kalender coy. Dan suatu saat nanti pasti Gurumi Haribo ini juga bisa ditangkap. I guess so. Next kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini kocak sih rumornya. Kalian tau gak sih bahwa G-Dragon Big Bang itu dirumorkan dating sama Jang Won-young dari IVE. Kawan-kawan, bukan aku Daniel atau bagaimana ya. Aku tuh selalu terbuka tentang hubungan siapapun. Dan aku juga bukan orang yang kayak nggak bisa nerima gitu hubungan dari idol, enggak teman-teman. Tapi harus jelas juga dong ya kan, apa bukti-buktinya, kenapa bisa mereka disebutkan dating. Nah kalau untuk Jang Won-young sama G-Dragon ini, bukti-bukti ataupun clue yang mengarah kepada mereka itu dating sangat-sangat kocak gaming teman-teman. Kalian tahu nggak sih kenapa orang-orang merumorkan mereka dating? Aku akan jelasin kenapa mereka dirumorkan dating. Yang pertama adalah dikarenakan mereka itu mengunjungi Paris Fashion Week. Dan saat menghadiri Paris Fashion Week, mereka mengenakan pakaian dari Miu Miu. Yang kedua nih, dikarenakan G-Dragon memposting, postingannya dapat kalian lihat seperti ini, postingan dari G-Dragon, dan di sana ada sebuah stikernya Jang Won-young teman-teman. Jadi kawan-kawan, kebetulan inilah yang memunculkan rumor bahwa G-Dragon dan juga Jang Won-young itu dating. Wait, sebelum aku jelasin lebih lanjut di sini aku menanya dulu sama kalian, apakah kalian percaya bahwa mereka itu dating dikarenakan kebetulan tadi? Keluarkan gimana pendapat kalian. Apakah kalian percaya tentang rumor tersebut? Dikarenakan hal itu doang kalian langsung percaya mereka dating? Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya. Aku juga kepo dengan gimana reaksi kalian. Jujur pas aku melihat bahwa mereka dirumorkan dating dikarenakan itu, aku cukup nganga teman-teman. Hah? Karena ini doang? Serius? Kayak mereka mungkin ke jalan bareng atau makan bareng gitu ya kan. Baru aku percaya. Ini cuma gara-gara itu doang. Gak habis pikir lagi. Dan for your information, sebagai brand ambassador, Jang Won-young ini menghadiri Paris Fashion Week dengan mengenakan pakaian dari koleksi musim semi musim panasnya Miu Miu 2023 pada tanggal 8 Oktober. Yang menurut beberapa netizen itu sangat mirip nih dengan pakaian yang dikenakan oleh G-Dragon. Netizen lain itu juga menuduh Jang Won-young mengenakan pakaian dari 6 musim lalu. Outlet media juga kini telah mengkonfirmasi bahwa kedua idol tersebut tidak mengenakan pakaian dari lini yang sama. Dan pakaian Jang Won-young itu sebenarnya berasal dari koleksi baru merek yang dirilis pada bulan November. Tuh, didengerin. Untuk lebih jelasnya, Miu Miu menyatakan seperti ini, langsung aja aku baca bagaimana statement mereka. Pakaian yang dikenakan oleh Jang Won-young adalah bagian dari koleksi Miu Miu Holiday 23 yang belum dirilis. Akan dirilis melalui campaign pada bulan November. Dan selain itu ya kawan-kawan, outlet media itu juga menjelaskan bahwa kenapa sih untuk G-Dragon itu pakai stikernya Jang Won-young gitu. Karena pas saat mengucapkan terima kasih nih kepada Miu Miu, kan si G-Dragon itu cari stiker Miu Miu ya kan, stiker yang berhubungan dengan Miu Miu. Nah setelah diketik Miu Miu, keluarlah juga nih stikernya Jang Won-young. Karena Jang Won-young kan brand ambassador, makanya juga pas kalian cari Miu Miu ada Jang Won-youngnya. Nah dikarenakan G-Dragon juga ngelihat ada stikernya Jang Won-young, ya udah langsung dipakai gitu. Dan menurut aku it's okay sih, nothing problem juga kalau dipakai gitu. Dan ekspresi dari stikernya Jang Won-young di sana itu menurut aku emang bener-bener mewakili banget. Ya teman-teman, kita maklum aja ya di zaman sekarang ini rumor-rumor dating memang banyak yang kocak gaming. Kayak cuman beberapa kesamaan itu doang langsung dibilangin dating dan sebagainya. Waduh, parah sih, ini parah sih teman-teman. Dan gimana nih pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar.
Next, kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu tentang SM Entertainment yang dikritik habis-habisan dikarenakan SM Entertainment berencana menambah member NCT melalui audisi. Baru-baru ini, berbagai kritikan diterima oleh SM Entertainment melalui forum komunitas, yang mana membahas mengenai langkah dari agensi tersebut untuk menambah anggota mega boy group mereka, NCT. New Culture Technology. Dan untuk kali ini sudah dibahas melalui salah satu utas di Deku, yang mana diketahui bahwa SM Entertainment berencana untuk menyelenggarakan audisi global yang bertajuk Welcome to the New City. Nah, melalui audisi itu disebutkan bahwa para peserta yang berhasil lolos akan ditawarkan kontrak eksklusif dari SM Entertainment dan berkesempatan untuk debut sebagai anggota NCT di masa depan. Langkah dari SM Entertainment ini ternyata sontak mendapatkan berbagai respon, dan banyak juga yang mengkritik SM Entertainment. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen seperti ini, langsung aja aku bacain. Tolong ya, tangani mereka atau NCT dengan baik yang sekarang. Aku tak pernah paham sistemnya, terlalu banyak member. Ini tak baik sih untuk penggemar dan juga penyanyi, namun ini sangat baik untuk agensi. Jadi aku pikir SM tak akan melepas sistem ini. Bener, aku setuju banget sama komentar yang ini teman-teman. Oke, aku setuju banget sama komentar yang ketiga. Hal ini tuh sebenarnya ada positif dan juga negatif. Nah, untuk agensi positifnya apa? Mereka itu nggak perlu capek-capek lagi teman-temannya untuk membuat branding terbaru. Nah, NCT ini kan sudah besar banget ya brandnya ya, udah brandingnya udah besar banget teman-teman. Jadi nantinya kalau mereka mau buat subunit yang baru dari NCT, ya mereka itu dapat mudah ternotis teman-teman. Beda lagi nih kalau kalian itu bentuk boy group baru lagi atau boy band baru, itu pasti kan akan promosi yang lebih gede dan juga mengeluarkan budget yang lebih besar. Itu sih teman-teman sisi positif yang aku lihat dari sistem ini. Jadi untuk SM Entertainment itu kan juga udah punya banyak trainee gitu ya kan, dan trainee ini juga berkesempatan untuk didebutkan gitu dalam waktu yang cepat, tidak lama-lama banget. Dan untuk sisi negatif, aduh aku takut sih ngomong ini ntar aku dihujat lagi. Boleh nggak sih aku ngomong tentang ini teman-teman? Ini sih pendapat aku ya mengenai sistem yang satu ini. Sistemnya itu udah bagus banget, tapi ada yang menurut aku agak kurang lah di sini, yaitu tentang promosi dari setiap membernya. Ini kan membernya banyak banget ya kan, dan tentu di saat membernya juga makin banyak, ada yang namanya promosi yang kurang merata gitu loh untuk semua membernya. For example nih, kemarin seperti yang aku lihat juga nih, ada beberapa dari para penggemar yang mengeluhkan tentang beberapa bias mereka tidak mendapatkan line distribution yang cukup, seperti itu. Screen time juga ada yang kurang kayak gitu. Nah teman-teman, ini adalah salah satu sisi negatifnya menurut aku. Ya meskipun sebagai grup mereka sukses, tapi tidak menutup kemungkinan sebagai individu atau sebagai idol yang membawa nama mereka sendiri, mereka juga pengen punya nama yang lebih kayak gitu teman-teman. Itu sih pendapat aku, dan aku juga mohon maaf ya mengeluarkan pendapat ini. Aku yakin aku akan banyak dihujat dengan hal ini, but itu sih opini aku teman-teman. Dan gimana nih pendapat kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Salke Mamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin di sini ada salah-salah informasi, nanti langsung saja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida.